Hello Indonesia, this is your captain speaking. Pernahkah kalian menyadari ada sesuatu yang istimewa dari seorang pemain muda timnas Indonesia U17 yang hari ini berhasil mengantarkan Garuda Muda melaju ke Piala Dunia? Matthew Baker, pemain diaspora yang seolah merupakan gabungan dari 3 sosok pilar tangguh timnas senior saat ini. 3 sosok itu adalah Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Justin Hubner. Baker seakan mewarisi esensi terbaik dari ketiganya. Lihatlah lebih dekat. Rambut ikal, alis tebal, sorot mata yang tajam, wajah dan penampilan seorang Matthew Baker mirip seperti pantulan muda dari seorang Shane Patinama. Yang banyak supporter bilang ini adalah versi sasetnya seorang Shane. Tak hanya dari paras, Baker juga mencerminkan sosok lain dari salah seorang punggawa timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Bukan dari penampilan, tapi dari keteguhan hati dan kesetiaan pada merah putih. Sandy dan Baker 2 pemain diaspora, 2 darah blasteran yang juga punya 2 pilihan. Namun mereka memutuskan untuk menolak jalan mudah demi sesuatu yang jauh lebih bermakna, yaitu membela Indonesia. Sandy pernah dipinang langsung oleh timnas Irlandia Utara. Baker bahkan sudah masuk radar timnas Australia U17 dan namanya sempat dipanggil. Tapi kedua pemain ini menolak panggilan itu. Ya, mereka menolak seruan dari tanah ayah mereka dan justru memilih sebuah negeri yang saat itu belum tentu menjanjikan masa depan cerah di panggung dunia. Tapi disitulah letak keberanian mereka. Dan disitulah ada nyala api dan cinta terhadap merah putih. Api yang bahkan lebih terang dari segala tawaran Irlandia maupun Australia. Sandy dan Baker memilih Indonesia bukan karena mudah, tapi karena disinilah hati mereka berlabuh. Sebuah pilihan besar juga pilihan paling krusial yang akan membentuk arah karir mereka. Dan lebih dari itu, pilihan mereka akan mewariskan harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan terakhir, Justin Hubner. Dalam sebuah video kita semua menyaksikannya. Saat banyak pemain muda memilih sosok Marcelino sebagai role model mereka di timnas senior, satu nama berbeda justru muncul dari mulut Matthew Baker. Dia mengidolakan seorang Justin Hubner. Justin Hubner. Satu-satunya pilihan yang tak lazim, tapi penuh arti. Dan dari balik layar, sang idola pun membalas. Di kolom komentar video itu, Justin meninggalkan jejak kata, Number 5, Ball Knowledge. Sebuah pujian dari El Preman, si bek tangguh yang begal, untuk seorang anak muda yang tahu persis siapa panutannya. Maka tak heran bila kini perlahan tapi pasti, aura Justin Hubner mulai terpancar dalam sosok Matthew Baker. Memang Baker belum sekeras Hubner, tackle-tackle mautnya belum sebrutal sang senior. Namun ada satu hal yang sudah ia miliki, hal itu adalah nyali dan keberanian. Mereka adalah 2 pemain dengan mental yang tak sembarangan. 2 pemain yang tak pernah terlihat takut ataupun gentar menghadapi siapapun di depan mata mereka. 2 pemain yang tak peduli nama, tak peduli reputasi. Yang mereka tahu hanya satu, berjuang habis-habisan untuk Garuda. Baker memang menyandang status pemain termuda di skuad timnas Indonesia U17. Baker masih berusia 15 tahun. Namun nyalinya jangan lagi ditanya. Saat ia berdiri di atas lapangan, berhadapan dengan pemain-pemain yang usianya lebih tua 1 hingga 2 tahun darinya, pemain-pemain itu bahkan bertubuh lebih besar dari dirinya. Namun Baker tak sedikit pun terlihat gentar. Dalam dunia sepak bola, role model bukanlah sekadar nama. Ketika seorang pemain menyebut sosok yang ia idolakan, maka bisa dipastikan gaya bermainnya perlahan akan mencerminkan sang panutan. Lihat saja Ole Romani yang menjadikan Neymar sebagai idolanya. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana gocekan, cara dribble, dan gerak tubuhnya begitu mirip dengan sang bintang Brazil itu. Ataupun Justin Hubner yang menjadikan Sergio Ramos sebagai panutan. Dan kini ia menjelma menjadi bek tangguh yang menebar intimidasi seperti Ramos di masa keemasannya. Dan kini giliran Baker. Ketika ia menyebut nama Justin Hubner sebagai idolanya, maka kita tahu itu bukan kebetulan. Itu seperti panggilan naluriah dari satu jiwa pejuang ke jiwa pejuang lainnya. Karena Baker sadar dalam setiap generasi,
Dan dalam setiap skuad harus ada setidaknya satu pemain yang bertipe barbar semacam panutannya itu. Sosok yang harus keras agar bisa menghantam mental pemain lawan. Maka di generasinya, Becker lah yang mengambil peran itu. Dan besar kemungkinan dalam waktu yang tak lama lagi, kita akan menyaksikan Becker menjelma menjadi sosok baru yang mewarisi keberanian, keganasan, dan determinasi dari sang El Preman. Di usia yang masih sangat belia, Becker sudah menunjukkan potensi luar biasa. Namun posturnya sudah bisa dikatakan ideal untuk seorang bek masa depan. Dengan tinggi badan mencapai 175 cm dan masih memiliki ruang pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan, baik dari sisi tinggi maupun massa otot. Becker adalah prototipe bek modern yang siap ditempa menjadi benteng kokoh Garuda. Sekarang coba bandingkan, Becker 15 tahun, Hübner 21 tahun. Ini seperti dua generasi. Dan bila takdir memihak, saat Becker memasuki usia emasnya di angka 21 tahun, dan di saat bersamaan Justin Hübner akan berada di puncak kedewasaan sebagai bek 27 tahun, usia prime bagi seorang defender. Bayangkan dua benteng dengan karakter yang sama, dua-duanya keras, tak gentar, dan penuh keberanian. Satu dibentuk oleh nyali anak muda, satu dibakar oleh pengalaman dan tempaan waktu. Jika keduanya berdiri sejajar suatu hari nanti, maka ini akan berpotensi menjadi duet center back paling keras di Asia. Karena tembok pertahanan Garuda tak hanya akan kokoh, tapi juga menyimpan bara yang siap meledak di setiap laga. Pemanggilan Becker oleh timnas U17 Australia sempat mengguncang publik sepak bola Indonesia. Tak banyak yang tahu, tak banyak yang menduga bahwa seorang pemain muda diaspora yang begitu menjanjikan telah dilirik langsung oleh negeri asalnya. Namun yang lebih mengejutkan bukanlah panggilannya, melainkan keputusannya. Becker menolak. Ia menolak mengenakan seragam Australia. Ia menolak menyanyikan lagu kebangsaan negeri tempat ia dilahirkan. Dan sebagai gantinya, ia memilih Indonesia. Ketika langkahnya resmi menyatu dengan Garuda Muda, maka saat itulah Becker benar-benar menjadi bagian dari tanah ini. Bukan hanya menjadi pemain asing berdarah Indonesia, tapi kini Garuda sudah menyatu dalam jiwanya. Becker adalah daya tarik terbesar timnas U17 saat ini. Ia satu-satunya pemain diaspora yang tak hanya masuk skuad, tapi telah menjadi pilar utama dalam era kepelatihan Coach Nova Arianto. Lihatlah ketika namanya diteriakan oleh para supporter. Saat itu namanya dielu-elukan, dan Becker ia hanya tersenyum, menunjuk lambang Garuda di dadanya. Lalu mengelusnya perlahan seakan ingin berkata, "Aku memilih ini, aku berjuang untuk ini adalah rumahku, dan inilah tanah yang kupilih untuk selamanya." Dalam momen itu, seakan ada pesan yang tak terucap, tapi jelas terasa. Becker bangga, ia tak menyesal. Ia tahu disinilah perjuangannya akan dimulai, dan di sini pula perjuangan itu akan berakhir. Sebenarnya jika Becker ingin bermain aman, maka jalannya sudah terbuka lebar, tinggal bergabung saja bersama Australia. Negara yang sungguh sangat maju, negara yang begitu memperhatikan atlet-atletnya, memiliki sistem yang matang, juga memiliki jalur yang hampir pasti menuju panggung Piala Dunia. Namun Becker memilih sebaliknya. Ia memilih jalan yang lebih terjal, jalan yang lebih sunyi, penuh ketidakpastian, namun dipenuhi oleh cinta. Keputusan Becker menolak panggilan timnas U17 Australia adalah kejutan besar bagi publik negeri Kangguru. Ia melepaskan kesempatan emas, ibarat menolak tunangan sendiri demi satu hal yang sungguh belum pasti. Dan dengan penuh keyakinan pula, ia melangkah ke barisan Garuda. Meski bahasanya tak sama dan wajahnya pun berbeda, namun satu hal yang pasti, Becker tak butuh banyak persamaan. Ia hanya butuh satu tujuan, yaitu berjuang bersama membawa timnas Indonesia meraih kejayaannya. Ia tak datang hanya untuk bermain, ia berjuang untuk menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Mirip cita-cita mulia dari seorang seniornya yaitu Sandy Walsh. Kita tentu masih ingat momen itu. Momen saat Becker, bocah 15 tahun, berdiri tegak tanpa rasa takut. Ia berhadapan langsung dengan negeri tempat ia dilahirkan, Australia. Yang menariknya saat itu Becker bahkan berteriak langsung ke arah pemain timnas Australia. Sebuah aksi yang tak biasa, sebuah keberanian yang di luar batas. Hal itu seperti menjadi sebuah deklarasi bahwa meski tubuhnya pernah dibesarkan oleh negeri Kangguru, namun jiwanya kini sepenuhnya milik Garuda. Hal itu diibaratkan seperti Justin Hübner yang berani berteriak dan menunjukkan nyalinya di hadapan pemain-pemain Belanda, tanah kelahirannya sendiri.
Bayangkan Becker ini usianya masih 15 tahun. Namun ia sudah memiliki mentalitas yang bahkan banyak pemain senior pun belum tentu memilikinya. Apakah ia tidak takut dimusuhi? Apakah ia tidak khawatir dicap sebagai pengkhianat oleh teman-teman lamanya dari Australia? Atau bahkan ditandai oleh federasi atau pemerintah di sana karena dianggap tak lagi menunjukkan rasa hormat pada negeri tempat ia lahir? Namun yang terjadi, Becker justru tak peduli. Karena ketika seseorang telah memilih dengan sepenuh hati, maka tak ada rasa takut yang bisa menghentikannya. Ia telah memilih Indonesia, dan untuk itu ia siap menghadapi apapun. Matthew Becker bukan hanya sekadar pemain, ia adalah simbol. Simbol dari keberanian untuk memilih jalan yang tidak nyaman, simbol dari kesetiaan pada keyakinan, dan simbol dari harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Di usia 15 tahun, ia telah memilih bukan karena janji kejayaan, tapi karena cinta. Bukan karena kemudahan, tapi karena keyakinan bahwa merah putih layak diperjuangkan. Dan ketika kelak ia berdiri sejajar bersama para seniornya, ketika Garuda melangkah ke pentas dunia, maka kita semua tahu, salah satu fondasi dari mimpi besar itu dimulai dari seorang bocah pemberani yang bernama Matthew Becker.